Halo bro, welcome back to my YouTube channel. Selamat datang di dunia gaming 21 bray. Pada kesempatan hari ini kita bakalan coba tetap bahas ini ya bro ya. Tetap bahas tentang seputar semut bray. Kita akan tetap bahas tentang seputar semut hari ini. Pada hari ini gue mau bahas satu semut. Semut dimana semut ini tuh adalah semut yang kalian bisa dapatin hanya di saat kalian itu udah memasuki event bareng lain atau event Lost Island ya. Jadi kalau teman-teman yang masih di server muda yang belum masuk di event-event Lost Island, semut ini tuh kalian nggak bakalan bisa dapatin bray. Tapi teman-teman bisa tetap simak di saat kalian nanti udah dapat, kalian sudah nggak terlalu banyak tanya ya kayak gitu kan. Kalian udah tahu oh ternyata semut ini tuh layak pakai, semut ini tuh bisa digunain gitu. Jadi kalian nggak bertele-tele, jadi biar kalian tuh nggak sayang banget lah, nggak sayang waktu, nggak sayang darah atau spora untuk ningkatin ya gitu. Dan hari ini nih gue mau bahas tentang seputar semut ini bray. Semut ini tuh bernama ini, saya bentar. Semut ini tuh bernama Dusky Lurker gitu. Dusky Lurker ini adalah tipe semut dukungan atau support untuk semua semut, dan dia tipe universal coy. Jadi tipe universal nih kalian bisa pakai untuk membawa, penembak ataupun penjaga. Jadi memang dia semut yang invisible banget lah, jadi bisa kemana aja kan gitu. Dan semut ini tuh memiliki 3 skill aktif tipe meta yang memang yang hampir semua itu dimiliki oleh semut-semut yang luar biasa. Namun kita masih tetap membutuhkan penilaian, masih tetap membutuhkan saringan supaya setiap semut yang kita pakai itu adalah semut yang terbaik, karena memang kita bermain di free player ya. Jadi pastinya kita harus memilah-milah semut gitu. Kalau kalian mainnya di top up, kalian tinggal pilih aja, karena memang semua semut yang berbeli itu so pastinya itu adalah semut-semut yang berkualitas gitu. Tapi kita mainnya kan di free player gitu kan. Jadi kita tetap harus memilih semut yang terbaik namun gak mengecewakan dan bukan kaleng-kaleng gitu ya. Dan pada kesempatan ini The Looker ini adalah semut yang bakalan gua kasih tahu kekurangannya apa, kelebihannya apa, kira-kira ulah bagus dipakai atau enggak sih gitu. Jadi sebelumnya Bray, di sini gua kasih dulu formasi. Sebenarnya ini bukan formasi utama gua ya. Jadi formasi utama gua itu sebenarnya itu adalah di GSS ya, Guardian Shooter. Kalau Guardiannya gue pakai SW Shield Warder gitu ya kan, karena memang Shield Warder ini adalah salah satu semut yang mampu memberikan pemulihan cukup bagus sebenarnya. Namun karena memang gue bahas semut DL ini, jadi gue bikin formasinya seperti ini, karena memang nanti ada satu skill yang itu berhubungan banget dengan formasi ini coy. Jadi gue sekalian mau kasih contoh sekalian aja biar nggak bertele-tele kan gitu. Nah, kita langsung bahas aja di skill metanya coy. Gue bakalan ngejelasin juga nanti. Oke coy, di skill yang nomor 1, karena memang ini sudah bintang 3, jadi 3 skill ini adalah 3 skill yang sudah max di 4 dan seterusnya masih di level 10 coy. Kalau di skill yang 1 itu so pasti itu hanya untuk meningkatkan kapasitas pasukan kita, jadi kita nggak terlalu bahas banget ke situ. Dan skill yang kedua ini adalah metanya tipe pertarungan ya. Jadi gue bacakan buat kalian dan gue bakalan jelasin. Memiliki 100% peluang untuk memberikan 270% efek serangan kepada regu musuh secara acak. Dan di skill 2 ini juga mampu menurunkan pertahanan lawan kita sebanyak 60%, dan itu hanya bertahan selama 1 ronde gitu. Jadi skill yang nomor 2 ini dia memiliki 100% peluang untuk memberikan 270% efek serangan kepada regu musuh secara acak. Ya, secara acak. Jadi memang semut ini tuh adalah semut yang mampu memberikan dukungan kepada semut kita dan mampu menurunkan pertahanan lawan
walaupun hanya rasio keberhasilannya itu sebesar 60%, namun jika itu berhasil hanya bertahan di dalam satu ronde atau satu kali pemakaian coy. Itu jadi intinya seperti itu. Jadi dan gue juga jelasin sama kalian bahwa semut yang skill nomor 2 ini itu adalah skill yang mampu memberikan efek serangan kepada regu musuh secara acak. Jadi acak itu dia mau di unit paling atas, tengah atau bawah itu terserah dia, tapi tetap memberikan efek yang berdampak juga. Oke, bro. Oke, di skill yang nomor 3 gua rasa sih kita gitu-gitu aja, bro ya. Pertahanan. Di skill yang nomor 4 itu serangan. Jadi kita nggak perlu bahas, kita bahas yang untuk metanya aja coy. Terus di skill yang kelima, ini adalah salah satu skill yang menurut gua tuh yang gua suka banget gitu, suka banget. Makanya gue juga masih tetap mempertahankan The Skywalker ini, bray, gitu. Di skill yang kelima ini gue mau bacakan sama kalian, dan gue bakalan kasih tahu contoh sama kalian bahwa memang semut ini tuh layak pakai coy. Memiliki 60% peluang untuk memberikan 190% damage pada regu musuh secara acak. Sementara itu skill yang kelima ini juga, bray. Sementara itu damage skill pasukan garis belakang kita selanjutnya akan meningkat sebanyak 25%. Jadi inilah yang gue kasih tahu dulu sama kalian. Jadi contohnya seperti ini coy. Di saat kalian pakai The Skywalker ini di tengah-tengah atau di atas, skill yang paling di saat dia mengaktifkan skill yang kelima, serangan pasukan yang paling belakang ini coy, yang paling belakang ini yang gue tandain ya, gue tandain ini itu meningkat sebanyak 25%, dan 25% itu meningkatkan damage serangan itu cukup bagus coy, dan itu memang sangat berdampak pada musuh coy ya. Jadi memang pastikan kalau kalian pakai Justin Looker itu pastikan unit paling bawah paling belakang ini itu adalah unit yang memang memiliki serangan yang cukup mematikan, bray. Kalau kalian pakainya di shooter, kalian cari yang Ripmaster, WB atau lain sebagainya. Kalau kalian pakai di carrier, ya kalian pakai ya kayak Skyrim Master atau Golden Crystal dan lain sebagainya. Kalau kalian pakai di ini, kalau kalian pakai di Guardian, ya kalian pilih yang DL aja gitu ya kan. Jadi itu adalah susunan-susunan semut yang memang adalah salah satu skill semut yang cukup aktif itu. Pastikan di skill yang paling bawah ini itu adalah skill yang memiliki skill aktif, karena memang di skill yang kelimanya kalau kalian pakai ini menggunakan semut yang lemah, semut lemah coy, sia-sia banget coy, skill 5-nya coy, sia-sia banget gitu. Jadi inilah yang gue mau kasih tahu sama kalian kenapa gue susun seperti ini, karena memang gue juga harus kalian kasih tahu contoh biar teman-teman juga nggak kebingungan gitu ya kan. Nah, terus di skill yang kelima kita bahas lagi ya. Itu memiliki 60% peluang untuk memberikan 190% damage kepada regu musuh secara acak. Sementara itu, damage skill pasukan garis belakang kita selanjutnya akan meningkat sebanyak 25%. Dan ini itu adalah skill aktif, bray. Skill aktif yang tidak dibatasi oleh ronde. Biasanya kan ada beberapa semut itu yang walaupun sudah OP tapi dibatasi hanya berlaku pada ronde kedua, keempat, ketujuh dan lain sebagainya, jadi bengek lah kan gitu. Itu terlalu lama kita nggak bakalan bisa membantai player top up kalau kayak gitu caranya kan gitu. Kita cari yang semut itu walaupun rasio keberhasilannya kecil tapi skillnya itu nggak dibatasin oleh ronde atau oleh apa kan gitu. Makanya kalau kalian lihat beberapa semut yang gue pakai itu adalah semut-semut yang mungkin menurut kalian itu tidak terlalu OP, tapi sebenarnya semut itu sangat membantu banget di dalam pertempuran karena memang skillnya itu adalah skill yang nggak dibatasin oleh ronde apapun, bray. Oke, gue harap juga yang skill yang kelima ini teman-teman sudah jelas ya, bray ya. Gitu. Kita bakalan lanjut di skill yang keenam. Skill yang keenam juga teman-teman bisa baca di skill yang keenam ini meningkatkan pertahanan, serangan dan pertahanan 10%. Meningkatkan darah 17%, efek peningkatan kapasitas tentara dari skill dominasi ketiga itu meningkat 250%.
Oke, di skill yang ketujuh coy, serangan untuk pasukan kita itu meningkat 30%. Kalau kita bisa ningkatin sampai ke bintangnya bro, bintang 7 itu meningkat sebanyak 50%. Oke, dan terakhir di skill yang 8, di meta yang 8 coy. Ini adalah meta yang menurut gue itu cukup bagus dan cukup membantu banget. Jadi gue jelasin pelan-pelan sama kalian bro. Karena memang ini penjelasan di skill yang 8 ini harus memang dijelaskan dengan detail gitu. Karena memang biar kalian juga nggak salah nangkap gitu kan. Jadi gue bacakan buat sama kalian. Ketika pertempuran dimulai, lihat bro, ketika pertempuran dimulai, serangan semua regu sendiri itu akan meningkat. Jadi serangan pasukan kita di 3 unit depan, tengah-tengah, bawah itu meningkat sebanyak 50% coy. Dan ingat, pada ronde ketiga, pada pertarungan ketiga, dia skill yang 8 ini mampu memberikan efek sebanyak mampu memberikan 400% efek serangan kepada musuh, garis belakang musuh atau garis belakang musuh, dan itu hanya bertahan sebanyak 1 kali. Jadi kalian jangan beranggapan bahwa memang di skill yang 8 ini hanya bertahan 1 kali. No, skill 8 ini juga adalah salah satu skill aktif bray. Skill aktif yang bertahan atau berjalan selama 1 kali itu hanya di ronde yang ketiga, di saat dia mau memberikan efek serangan boom ya. Serangan boom itu kan 400% itu adalah salah satu serangan boom ya bro ya. Adalah salah satu serangan bom yang hanya akan berlangsung pada garis belakang musuh yang paling bawah sendiri, dan itu hanya berlaku sebanyak 1 kali. Berarti pada skill yang keempat, kelima, dan selanjutnya itu nggak akan ada, hanya berlaku pada ronde yang ketiga gitu. Jadi semut ini bray, semut ini di sisi lain juga dia memiliki skill aktif di skill yang nomor 5, dan skill 8-nya juga ada, itu adalah salah satu skill aktif tipe pertarungan. Karena memang kenapa di sini dijelaskan banget bray, dijelaskan banget bahwa memang ketika pertempuran dimulai, saat kita melakukan serangan atau ibaratnya bahasa Jawanya gelut gitu ya kan. Jadi serangan pasukan kita sendiri itu akan meningkat sebanyak 50% gitu. Jadi memang di sini nggak dibatasin oleh ronde berapa enggak. Jadi memang berarti artinya bahwa skill yang 8 ini adalah skill aktif coy. Jadi skill yang kelima aktif, skill 8 aktif, dan memang semut ini tuh masih dalam kategori semut lumayan dan masih layak pakai. Dan semut ini juga kalau kalian pakai di player versus player memang gue rekomendasiin, karena memang teman-teman di aliansi gua bray, ada yang sudah sampai bintang 4 gitu, minimal itu bintang 3 gitu. Nah, terus kalau kalian juga pakai ini di event-event pangolin atau groundhog, dia mampu memberikan dukungan yang lumayan ya, bukan bagus, lumayan membantu gitu bray. Tapi kalau kalian pakai ini untuk pertempuran, pastinya sangat membantu banget. Karena memang skill yang kelimanya aktif banget, di skill yang 8 juga aktif right. Oke, gua harap juga penjelasan yang gue kasih tentang seputar DL ini, The Skin Lurker ini, cukup membantu teman-teman. Jika teman-teman punya pengalaman lebih atau pengalaman lain tentang seputar semut ini, teman-teman bisa komen di bawah coy. Jadi memang pengalaman kalian itu tetap gue butuhkan juga untuk perkembangan akun-akun channel gue juga bray. Tetap dukung channel ini bray. Share video-video ini kalau misalkan memang video ini bermanfaat buat kalian. Semoga video ini juga bermanfaat buat orang lain bro. Oke, sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya bray. See you again, bye bye.